Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lucy Nabila Sapitri dengan NIM C1 Channel 23074 yang akan menjelaskan materi mengenai akad musyarakah. Akad musyarakah menurut PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Nah, jenis akad musyarakah menurut berdasarkan ulama fikih itu ada dua. Yang pertama ada syirka almik yang mengandung arti kepemilikan bersama, yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. Yang kedua ada syirka al-uqud yang kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal atau dengan bekerja sama serta berbagi keuntungan dan kerugian. Nah, berdasarkan PSAK itu ada dua. Yang pertama itu adalah musyarakah permanen, adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. PSAK 106/404. Nah, yang kedua ada musyarakah menurun, adalah musyarakah dengan ketentuan bagian salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemenuhan usaha masyarakat tersebut. PSAK 106/404. Nah, sumber dari hukum akad musyarakah itu sendiri yaitu berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis tersebut. Pada prinsipnya, seluruh ahli fikih sepakat dalam menetapkan bahwa hukum musyarakah adalah mubah, meskipun mereka masih memperselisihkan keabsahan hukum dari beberapa jenis akad musyarakah. Rukun dan ketentuan syariah dalam akad musyarakah yang pertama itu adalah bahwa adalah mitra yang akan melakukan akad musyarakah harus cakap hukum dan balik. Yang kedua ada objek musyarakah adalah merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad musyarakah yaitu harus ada modal dan kerja. Yang ketiga ada ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Dan yang keempat itu ada nisbah, diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga risiko perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan. Nah, berakhirnya akad musyarakah. Yang pertama itu adalah salah satu mitra menghentikan akad. Yang kedua, salah satu mitra meninggal atau hilang akal. Dalam hal ini, mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh seorang ahli waris yang cakap hukum, balik dan berakal sehat apabila disetujui oleh semua ahli waris dan mitra lainnya. Yang ketiga, modal musyarakah hilang atau habis. Apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal atau hilang akal, maka kemitraan tersebut dikatakan bubar. Karena masyarakat berawal dari kesepakatan untuk bekerja sama dalam kegiatan operasional, setiap mitra mewakili mitra lainnya. Nah, penetapan nisbah dalam akad musyarakah. Yang pertama itu adalah pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional, sesuai model yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang
Pertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, dan kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang. Nah, pelakuan akuntansi PSAK 106. Pelakuan akuntansi untuk transaksi masyarakat akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha masyarakat, baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha, biasanya adalah lembaga keuangan. Mitra aktif adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sehingga mitra aktif yang akan melakukan pencatatan akuntansi. Atau jika dia menunjuk pihak lain untuk mengikuti pengelolaan usaha, maka pihak tersebut yang akan melakukan pencatatan akuntansi. Nah, akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif. Akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif dianggap sama karena dalam ilustrasi ini, pencatatan akuntansi untuk usaha masyarakat dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk agar lebih mudah diilustrasikan. Oleh karena pada hakikatnya, jurnal yang dibuat oleh pihak ketiga atau mitra aktif adalah sama. Perbedaannya jika pencatatan dilakukan oleh mitra aktif, pembukuannya tidak dipisahkan. Maka ia harus membuat akun buku besar pembantu untuk memisahkan pencatatan dari transaksi masyarakat dengan transaksi lainnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah kerjasama usaha dua pihak atau lebih di mana semua pihak menyertakan modal dan bisa ikut bekerja. Lalu untung dibagi sesuai dengan akad. Bedanya dengan mudharabah, pada mudharabah modalnya hanya satu pihak. Jenis musyarakah meliputi permanen dan menurun, serta bisa formal atau tidak formal. Akad ini halal jika sesuai syariah dan pencatatan akuntansinya diatur dalam PSAK 106 oleh mitra aktif secara terpisah. Nah, demikian dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.